Kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab, negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab tidak semuanya Muslim, hanya 80-90%-nya Muslim. Sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yang ada di Mesir namanya Kristen Koptik, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Qibtiyah. Sementara di Libanon ada agama Kristen, bahkan 50%-nya itu. Di sana namanya Maronis. Di Suriah banyak Kristen, namanya Kristen Ortodoks Suriah. Di Irak banyak, bahkan di kota Babil atau di kota Irbil itu banyak sekali Kristen. Di Mesir, di Iskandaria itu banyak Kristen. Jadi jangan melihat, oh ini negara Arab Muslim semua. Enggak. Sampai hari ini, karena sebelum datangnya Islam, Kristen sudah terlebih dahulu ada di sana. Pusatnya di mana? Ada di Syam. Syam itu di mana? Hari ini jadi 4 negara. Palestina, Jordania, Suriah, dan Libanon. Itu negeri Syam. Dan dulu di situ tempat peradaban agama Kristen yang kita kenal dengan agama Nasrani. Kenapa disebut agama Nasrani? Bahwa Yesus yang abang yakini itu pernah berdakwah berasal dari kota kecil yang bernama Nazaret. Maka sering disebut sebagai Yesus, the Jesus from Nazareth. Yesus yang berasal dari Nazaret. Dalam bahasa Arab, Nazaret itu artinya Nasirah. Maka kemudian menjadi Nasrani. Ini bicara peradaban, bukan hanya sekedar bicara keyakinan, Bang, tapi bicara peradaban. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tenang tinggal di Madinah? Karena di Madinah ada berbagai macam keyakinan agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, bahkan ada agama pagan, penyembah patung dan berhala yang disebut dengan dinamisme dan animisme. Karena masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ada yang menyembah bintang. Saya mengatakan kubah itu tidak berasal dari Islam. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk kubah seperti yang dalam bayang-bayang itu Islamic Center ya? Ya itu kan seperti itu. Saya sekarang mengatakan yang namanya kubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel pada abad ke-9 kalau tidak salah itu ya, itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Thani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul terhadap ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Sekarang udah jadi museum ya. Nah kemudian Sultan Ahmad dari Khilafah Utsmaniyah itu ingin membuat masjid yang megahnya seperti gereja Hagia Sophia. Dibangunlah Masjid Sultan Ahmad yang kemudian kondang dengan sebutan Masjid Biru ya, karena pas baliknya ada laut yang airnya warna biru. Nah itu kemegahan itulah ya, karena dari gereja kemudian ditiru bikin masjid, sementara Khilafah Utsmaniyah itu menguasai negara-negara Arab, akhirnya bentuk-bentuk ya kubah itu yang mengambil dari gereja Romawi Timur ya, itu kemudian menyebar ke negara-negara Arab, ke Mesir dan sebagainya. Dari itulah kemudian menyebar ke Indonesia, termasuk sampai ke Istiqlal, sampai ke Priok. Itu penyebaran dari wilayah-wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi kalau dilacak aslinya kubah itu dari mana? Itu dari gereja.
gitu kan. Nah, tapi nggak ada orang mengatakan jubah ini haram gitu ya. Itu anaknya itu. Karena apa? Karena sudah terpatri bahwa jubah ini dianggapnya Islam gitu loh. Gitu. Itu. Makanya nggak ada orang pernah mengatakan haram itu. Ya. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiran. Maksudnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung, ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu. Itu boleh. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api. Tapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Madinah, Rasulullah merangkul semuanya. Persoalan iman, Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ayat ini turun di kota Makkah. Apa kata Nabi? Toleransi itu penting. Perbedaan itu mesti ada. Kalau seandainya Allah mau, maka niscaya malam ini Bang Hutapea sama Bang Edi bersyahadah. Tapi kan Allah tidak menghendaki demikian. Karena perbedaan adalah kudratullah, sudah ketentuan Allah. Kalau memang itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, tidak bisa manusia di atas muka bumi ini memaksa seseorang untuk meyakini. Coba saya tanya MUI, andai kan Islam itu di Indonesia ini minoritas, dan ini nggak Anda ngeluarin fatwa, tidak boleh pakai pakaian yang atribut Kristen, pasti Anda nggak berani. Masa dengan pakaian orang bisa berubah akidahnya? Yang bener aja lah. Ini kayak saya perhatiin MUI ini gitu loh. Sudah berapa kali nih saya mengkritis MUI. Konflik agama ini saya perhatiin apa? Dimulai dari MUI. Tiap tahun ngurusin Natal. Dan saya minta lagi, tidak ada di negeri ini apa? Ada warga negara yang mau beribadah harus keluar kota dulu. Berilah hak setiap orang. Kalau emang di tempat itu ada seorang Nasrani, apa? Harusnya pemerintah memfasilitasi. Keamanan harus melindungi. Tidak boleh mayoritas semenang-menang karena atas nama mayoritas terus mengusir untuk beribadah ke tempat lain. Ini namanya apa? Pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Oke. Teman-teman sekalian, rupanya Kristen itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga ada di berbagai wilayah di seluruh dunia, bahkan termasuk wilayah yang dianggap sebagai wilayah Islam ya, oleh beberapa teman-teman dari orang-orang yang tidak mau belajar tentang dunia. Oke, ada 10 negara Arab dengan populasi Kristen terbesar dan ada di Palestina juga loh. Apa yang terbesit di pikiranmu atau di benakmu saat mendengar negara Arab? Tentu mayoritas penduduknya yang beragama Islam atau Muslim kan? Ya, pandangan ini memang sudah menjadi salah satu pakem tersendiri bagi beberapa orang di Indonesia. Padahal, beberapa negara Arab sendiri tidak selalu seluruhnya beragama Islam loh. Nyatanya ada beberapa negara di Arab itu dengan populasi Kristen terbesar. Perlu diketahui saat ini, ada 22 negara yang tergabung di dalam Liga Arab. Ini yang merupakan organisasi negara Arab yang bergantung atau terbentang dari Maroko, ujung barat Afrika Utara, hingga Yaman dan Oman yang ada di bagian selatan timur Semenanjung Arabia. Bahkan di Samudra Hindia ada sebuah negara Arab, yakni Kepulauan Komoro, yang mayoritas penduduk di negara Arab tersebut adalah pemeluk agama Islam. Tapi beberapa negara Arab tersebut juga mempunyai
minoritas penganut agama Kristen, jumlahnya bahkan mencapai jutaan. Berikut ini 10 negara Arab dengan populasi Kristen terbesar sebagaimana yang dikutip di kanal YouTube channel K Solo. Yang pertama yaitu di Mesir. Ya, sekali lagi di Mesir. Secara jumlah penduduknya, Mesir menjadi negara Arab yang memiliki penduduk dengan pemeluk agama Kristen terbesar. Tidak pernah ada sensus resmi, namun 3-5% dari penduduk Mesir adalah penganut Kristen. Perkiraan mencapai 8 juta orang pemeluk agama Kristen di sana. Umat Kristen di Mesir kebanyakan menganut golongan Kristen Koptik, yakni penganut gereja Ortodok Koptik atau gereja Koptik lainnya. Masyarakat di sana didampingi hidup damai, ya hidup berdampingan, hidup damai, baik mereka yang beragama Islam maupun juga yang beragama Kristen. Tidak seperti di beberapa wilayah di Indonesia, di mana ada beberapa oknum-oknum tertentu yang melarang berdirinya gereja, melarang orang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, di Libanon. Negara Arab dengan populasi Kristen terbesar lainnya adalah Libanon. Negara ini memiliki penduduk yang pemeluk agama Kristen sebanyak 30-40% dari total penduduk. Diperkirakan sekitar 2 juta orang pemeluk agama Kristen. Nah, kalau selama ini kita kenal di Arab itu hanya orang-orang yang beragama Islam saja, tetapi rupanya tidak demikian. Memang tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah, tetapi perlu dipertimbangkan bahwa di Arab sana ada juga yang beragama lain. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kristen di Lebanon semakin menurun karena banyaknya orang Kristen Lebanon yang berimigrasi ke negara-negara Eropa dan Amerika. Yang ketiga, Kuwait. Negara yang memiliki cadangan minyak ini ternyata salah satu negara Arab yang dengan populasi penduduk Kristen yang cukup besar. Mayoritas penduduk agama Arab Kuwait adalah pemeluk Islam memang, namun mereka juga mempunyai pemeluk Kristen yang mencapai 10-20% dari total penduduknya. Meski begitu, kebanyakan orang-orang yang menganut agama Kristen di Kuwait berasal dari Filipina, India yang bekerja di sana. Yang keempat, Bahrain. Jumlah penduduk dari negara Bahrain yang sekitar 1,2 juta saja. Itu pun termasuk dari para imigran seperti ekspatriat dan tenaga kerja asing. Negara Arab Bahrain didominasi pemeluk agama Islam, tapi sekitar 10% jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen. Lalu juga ada yang namanya Qatar, ya. Nah, di sini negara yang termasuk negara kaya raya di Teluk ini memiliki populasi sekitar 2 juta orang. Mayoritas negara ini memang Muslim, namun 10-15% adalah pemeluk Kristen. Meski begitu, kebanyakan mereka yang memeluk agama Kristen berasal dari pekerja tenaga asing dari Filipina dan India. Juga perbedaan semakin indah terasa saat pemerintah Qatar mendukung umatnya untuk membangun gereja di sana. Tak tanggung-tanggung gereja yang dibuat pun diperbolehkan dibangun di tanah milik pemerintah. Lalu di Uni Emirat Arab, negara Arab dengan populasi Kristen terbesar lainnya adalah di Uni Emirat Arab, ya. Ya, di sini banyak sekali orang Kristen, ya. Negara ini memang negara kaya raya yang ada di kawasan Teluk Persia. Seperti Qatar, negara ini relatif terbuka dari negara Arab lainnya. Dari sekitar 9 juta penduduknya, ada sekitar 10-13% beragama Kristen. Hampir tidak ada penduduk Uni Emirat Arab yang beragama Kristen. Penduduk UEA yang memeluk agama Kristen adalah mereka
warga keturunan ekspatriat Eropa dan warga pendatang atau tenaga kerja asing dari Afrika, Filipina, dan Korea. Ada juga di Suriah, ada juga di Yordania, ada juga di Palestina, dan ada juga di Irak. Itulah 10 negara Kristen, 10 negara Arab yang juga ada Kristen dan layak diperhitungkan jumlah mereka ada di sana.